Ini kan bentar lagi ya mau UAS ya. Udah ada persiapan belum? Dari aku jujur belum matang ya, Diva. Masih, gimana ya, masih pening dengan serentetan tugas nih. Belum lagi ada tugas dari luar perkuliahan kan ya, kayak kepanitiaan, organisasi, dan kawan-kawannya deh. Wih, sama juga sih. Apalagi minggu ini kan hektik banget nggak sih? Tapi walaupun sibuk kan lebih baik juga sih kalau kita bisa fully start buat persiapannya nggak, Ten? Setuju banget. Jadi teman-teman, yuk mulai gerak cepat untuk membereskan tugas-tugasnya, mulai digasin semangat belajarnya. Eh, bentar deh, Div. Sepertinya ada yang kurang deh dari kita. Oh iya, kita belum kenalan nih. Mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adifa Nuri Safira dari Fisika Angkatan 2021. Pada malam ini sebagai MC dan nggak sendirian nih, ditemenin sama Tenri. Mungkin Tenri bisa perkenalan. Halo teman-teman semua, aku Azara Tendi Prameswari dari Angkatan Fisika 21 dan kita di sini akan membantu acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Dan makasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara ini. Oke Diva, selanjutnya kita mau ngapain sih malam ini? Nah, malam ini bakal ditunggu-tunggu banget nih karena hari ini ada seminar. Wah, keren banget sih mestinya. Sebab materi ini bakalan sangat relevan bagi teman-teman fisika untuk Ya, kedepannya. benar Iya banget nggak? dong. Tanpa berlama-lama lagi, pertama kita bakal bacain dulu susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua dilanjut menyanyikan himne Himafi, dilanjut ada penyampaian materi oleh narasumber selama 45 menit, kemudian ada sesi tanya jawab selama 15 menit, doa, kemudian himne, dan penutup. Oh iya teman-teman, sebelum acara dimulai, aku mau bacain peraturan untuk seminar kali ini. Yang pertama, dimohon teman-teman untuk jangan lupa merename nama di Zoom dengan format nama underscore angkatan. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan untuk responsif ya. Dan yang terakhir, sesi tanya jawab akan dijelaskan ketika pemateri membuka sesi tanya jawab. Nah, benar banget itu. Tadi udah dijelasin nih sama Tenri mengenai peraturan pada malam hari ini. Oke, acara selanjutnya adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dapat dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Nah, selanjutnya ada apa nih, Ten? Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Himne Himafi yang dipimpin oleh Presiden Himafi. Kepada Kak Rohman Yoga, dipersilahkan. Baik, apakah suaraku terdengar? Sudah, Iya, Kak. Oke, langsung saja untuk himne pada posisi duduk siap gerak ya. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Nah, setelah himne sudah dinyanyikan, teman-teman untuk duduk kembali dan kembali menyimak Zoom ya. Selanjutnya ada apa nih, Diva? Nah, ini adalah acara inti, yaitu tentang penyampaian materi oleh narasumber kita. Sebelumnya udah pada tahu belum materi pada malam hari ini? Nah, ini ada Kak Andika Bangun Samudra dari Fisika Angkatan 2018. Halo Kak Andika, apakah udah ada di Zoom Kak? Halo, dengar suara nggak? Oh, dengar Kak. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke, karena Kak Andika sudah hadir, kepada Kak Andika, waktu dan media dipersilahkan. Monggo Kak. Oke. Terima kasih ya buat MC. Mohon izin buat teman-teman semuanya dan Pak Pres izin untuk memulai. Sebelumnya saya izin share screen ya. Silakan Kak. Apa udah kelihatan share screen-nya? Sudah Kak. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi, namaku Andika dari Fisika Angkatan 2018, dan kebetulan aku juga masuk dalam KBK Fisika Material ya, di Fisika UNER. Mungkin sebelumnya, karena ini malam minggu, jadi kan harusnya kan buat teman-teman refreshing ya, kalian dari Senin sampai Jumat kayaknya kuliah offline kan kemarin. Ada kuis juga mungkin ya, jadi mungkin kita santai-santai aja ya, nggak usah terlalu serius. Kita diskusi secara nggak terlalu formal lah, nyantai aja. Jadi yang pertama mungkin dari teman-teman udah tahu ya kalau di Fisika UNER KPK-nya ada beberapa ya. Salah satunya ada Fisika Material dan mungkin teman-teman juga tahu kalau lab-nya Fisika Material itu mungkin di satu deret dengan lab Fisika Medis, lalu ruang sidang fisika sama lab teori. Ya, itu deket mana ya? Nggak tahu lah sisi mana FSD. Pokoknya intinya kalau kalian tahu lab teori, lab medis, nah di tengah-tengah itu ada lab material kayak gitu. Sebelahnya ruang sidang fisika. Mungkin bisa aku next. Ya, buat pembahasan nanti mungkin aku mau bahas 4 subbab ya. Mungkin yang pertama itu mengenal apa sih fisika material itu sebenarnya. Lalu yang kedua, mata kuliahnya seperti apa, nilainya gampang atau enggak. Mungkin teman-teman pasti menilai itu ya. Terus berapa banyak mata kuliah peminatan fisika material. Lalu mungkin momoknya kita semua pasti tugas akhirnya, skripsinya itu seperti apa. Dan mungkin nanti setelah kita lulus, prospek kerjanya mengarah kemana untuk peminatan material. Seperti itu. Dan yang pertama, fisika material itu apa sih? Nah, jadi mungkin kalau, aku nggak tahu ya sebelumnya udah ada seminar KBK dari KBK lain atau apa, atau mungkin kalau teman-teman tahu kan biasanya kalau kita kelas kuliah fisika ya, itu yang pertama mungkin yang kita lihat mungkin udah rumus gitu lah. Jadi kalau di material itu, wah rumus itu jarang. Jadi kita lihat gambar-gambar aja. Jadi ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar pesawat, lalu yang kedua mungkin teman-teman belum banyak yang tahu, jadi itu salah satu implan tulang artifisial atau bisa dibilang bahasanya bone graft kita. Jadi itu semacam implan tulang dari bahan-bahan yang modern, bisa dibilang mungkin dari bahan keramik atau bahan logam atau bahan polimer dan sebagainya. Nah, fisika material itu seperti apa sih? Atau mungkin material itu apa? Material kan sama dengan bahan kan. Nah, bahan itu apa sih? Kalau misalnya teman-teman kayak lihat pesawat, bahannya pesawat itu ada berapa? Satu. Apakah cuma logam, metal, atau cuma apa ada plastik di sana? Kan cuma kalau kita lihat kan cuma mungkin oh bahannya cuma metal, oh logam, mungkin seperti itu yang kita tahu. Cuman kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya banyak sekali bahan-bahan yang ada di dalam pesawat, termasuk juga bone graft atau implan tulang yang di gambar sebelah kanan ya. Dan mungkin kenapa aku memberikan gambar implan tulang karena di fisika materialnya UNER itu kebanyakan fokus akhir-akhir ini ya fokusnya para dosen itu mengarah ke biomaterial. Jadi mengarah ke material medis lah seperti itu bisa dibilang. Nah, implan tulang ini terbuat dari apa sih? Bahannya apa?
bahan polimer kah? Atau mungkin teman-teman belum tahu polimer itu apa? Atau mungkin bahannya misal apa ya istilahnya yang gampang, mungkin aluminium kah? Terbuat dari magnesium kah? Mungkin itu bahasa-bahasa yang mungkin teman-teman tahu ya. Terbuat dari apa gitu. Dan apakah semua bahan itu cocok bisa dibuat jadi implan tulang? Nah, apakah nggak berbahaya nanti masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, itu yang bakal kita pelajari di fisika material. Jadi kalau mungkin teman-teman sumpek atau bahasanya capek lah dengan segala rumus, nah kalau di fisika material kita belajar lebih nyantai lah bisa dibilang. Ya tetap ada beberapa rumus yang kita pakai lah, cuman mungkin lebih simple lah kalau di KPK material seperti itu. Nah, lanjut mungkin penjelasannya secara umum ada dua yang gambaran yang saya ambil. Yang pertama, fisika material mempelajari dan menyelidiki hubungan antara struktur dan sifat material. Jadi konsep dasar dari belajar fisika material itu ada tiga. Yang pertama itu bahan, yang kedua adalah sifat atau karakternya, yang ketiga adalah proses. Nah, berhubungan dengan penjelasan yang pertama bahwa mempelajari dan menyelidiki hubungan antara struktur dan sifat material. Jadi, misal kalian ingin membuat sebuah implan tulang lah atau sendi artifisial lah, sendi buatan kayak gitu. Nah, bahan yang kalian cari apa nih? Misal kalian mengambil satu bahan namanya hidroksiapatit. Kalau mungkin teman-teman tahu. Hidroksiapatit itu kandungannya apa aja? Apakah cocok dengan tulang manusia? Apakah ada kandungan kalsium, mineral, dan sebagainya? Itu kalian akan mempelajari itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sifat-sifatnya. Sifat-sifat fisika materi itu banyak sekali. Ada sifat kimia, sifat fisisnya, sifat mekaniknya, sifat mungkin ada sifat listrik, dan sebagainya. Banyak banget. Atau thermal suhu, sifat suhu, kayak gitu. Banyak sekali kalau di fisika material. Jadi kita mempelajari hal tersebut kayak gitu. Nah, dari kalian sudah memilih bahan, lalu kalian sudah tahu sifatnya, prosesnya. Jadi banyak peneliti yang sudah menciptakan bahwa implan tulang terbuat dari hidroksiapatit. Apakah kalian nanti pas skripsi, kalian akan membuat implan tulang dari hidroksiapatit juga? Pastikan enggak, karena sebelumnya sudah ada penelitian seperti itu. Tuntutan kalian sebagai mahasiswa fisika, terutama di fisika material, adalah kalian membuat sebuah material yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, kalian sudah dapat nih, misal contoh tadi buat implan tulang ya, aplikasinya implan tulang. Bahan yang pertama adalah hidroksiapatit, lalu yang kedua kalian sudah tahu sifat-sifatnya, yang ketiga prosesnya. Bagaimana kalian membuat proses tersebut bisa memperbaiki atau meningkatkan sifat-sifat mikroskopik atau makroskopik dari material tersebut. Salah satu contohnya mungkin dalam proses membuat material itu kan nanti mungkin kalau logam kan dipanaskan kayak gitu kan, di suhu sintering, kalsinasi dan sebagainya. Nah, pada waktu di suhu itu kan pasti dipanaskan, itu pasti ada susunan struktur yang berubah di dalam material tersebut. Nah, itu yang akan kalian pelajari, akan yang kalian perbaiki dari sebelum-sebelumnya. Nah, terus yang kedua, seperti sebelumnya, struktur material dibedakan atas unsur makro dan mikroskopik yang berkaitan dengan susunan komponen internal material. Jadi intinya secara garis besar adalah ya kalian membuat suatu material untuk aplikasi apa. Udah sesimpel itu fisika material. Material bahannya itu mungkin secara garis besar itu ada tiga ya, logam, keramik, sama polimer. Sebenarnya banyak, cuman secara umum itu tiga. Terus misal kalau kalian tahu yang namanya komposit, itu kan dari dua bahan yang menyatu atau lebih gitu. Atau mungkin kalian tahu nanoteknologi, itu juga kita pelajari seperti itu. Atau mungkin kalian tahu material semikonduktor, atau kalian tahu semacam material yang berukuran nano seperti nanoteknologi sebelumnya. Nah, itu kita mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi intinya material itu kalian mempelajari sifat-sifatnya, strukturnya, dan proses-prosesnya. Sudah sesimpel itu aja untuk fisika material. Nah, seperti yang aku bilang, untuk fisika material itu tidak lepas dari konsepnya cuma dua, material atau bahan, lalu karakterisasi, kayak gitu. Oh ya, kalau misal suaraku nanti putus-putus atau kurang jelas, bisa langsung dipotong aja ya, nggak apa-apa ya. Karena aku kurang tahu kalau internetku apa lag atau apa. Aku lanjut, jadi fisika material itu tidak lepas dari dua hal ini, material atau bahan atau karakterisasi. Skripsi kalian, tugas akhir kalian, itu pasti akan berhubungan dua hal ini. Kalian nanti dituntut untuk memilih material apa. Nah, dari tiga tadi ya, kayak polimer, keramik, logam, atau mungkin kalian ada komposit dan sebagainya. Lalu kalian mengkarakterisasi, kalian melihat sifat-sifat dari material yang kalian pilih. Setelah kalian udah tahu sifat-sifatnya seperti apa, kalian proses, output kalian mau seperti apa. Kayak contoh, skripsi yang lagi aku jalanin ini kan, aku memilih material barium titanat, BaTO3. Mungkin asing lah mungkin kalian ya.
BaTO3 atau barium titanat. Nah, aku memilih material tersebut. Terus aku sintesis. Sintesis dalam artian aku proses lah, aku ubah-ubah untuk memperbaiki sifatnya yang sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Setelah itu aku karakterisasi, aku lihat sifat-sifat apa yang aku dapat, lalu aku bisa menentukan, oh output dari barium titanat ini ternyata cocok untuk material listrik, material industri, kayak seperti resistor dalam komponen kelistrikan ya. Tapi nggak cocok untuk material biomaterial, berarti aku nggak bisa untuk mengarah ke implan tulang dan sebagai apa, kayak gitu. Jadi belajar fisika material itu gampang dan contohnya itu banyak sekali. Kalian sepanjang setiap hari kalian lihat kayak kursi kayu ini terbuat dari apa ya? Cuma kayu tok. Apa iya cuma kayu tok? Apakah di dalam sana ada bahan-bahan lain? Kan kita nggak tahu. Nah itu yang kita pelajari di fisika material. Jadi contohnya itu banyak banget kalau di fisika material. Yang jelas dua konsep dasar ini yang harus kalian ketahui ya, material atau bahan, lalu karakterisasinya atau sifatnya seperti itu. Lalu fisika material mata kuliahnya itu enak atau enggak sih? Nah ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu ya. Kalian mencari suatu nilai yang gampang didapat dan santai. Nah, jadi mata kuliah fisika material itu ada 5 ya. Fisika material yang pertama dengan kodenya itu ini ada di semester 4. Jadi buat teman-teman 2020 mungkin udah ada ngambil kan sekarang. Aku juga ngambil kebetulan. Jadi peminatan di semester 4 itu ada fisika material. Nah, di sini itu kalau dulu itu namanya pengantar material ya, sesuai nama pengantar material. Jadi di sini kalian diajarkan untuk mengenal yang pertama itu bahan-bahan dasar material itu apa aja. Seperti yang tadi saya sebutin, ada logam, polimer, terus ada keramik kayak gitu. Terus sifat-sifatnya, sifat-sifat apa aja sih yang kita pelajari di fisika material. Lalu gunanya apa? Nah, di mata kuliah ini nanti kita dipelajari lah akan hal itu. Terus yang kedua ada biomaterial, ini di semester 5 kalau nggak salah ya. Ini juga merupakan matkul peminatan, jadi bukan matkul wajib. Jadi biomaterial ini lebih mengarah kita untuk mempelajari, karena yang sebelumnya tadi aku sudah sebutkan ya, kalau di fisika UNER itu materialnya fokusnya ke biomaterial. Jadi mungkin kalau buat ke industri atau material-material berat itu kita kurang lah akan hal itu. Jadi kita lebih ke biomaterial, material medis seperti itu. Di sini mungkin kita lebih mempelajari lebih lanjut lah material-material yang cocok untuk medis itu seperti apa biomaterial. Seperti contohnya implan tulang yang aku sebutin tadi. Terus yang ketiga ada analisis material. Nah ini merupakan salah satu matkul yang penting menurutku ya. Jadi di fisika analisis material, tadi kan aku udah bilang ya, tidak lepas dari namanya bahan atau karakterisasi. Nah, di analisis material ini total mata kuliahnya mempelajari karakterisasi, mempelajari sifat sifat bahan atau sifat material. Nah, sifat bahan itu kita peroleh dari mana sih? Kita dapat dari mana sih? Dapat dari internet. Oke lah, kita dapat misal contoh aluminium alloy. Kita tahu sifatnya apa aja. Tapi kalau kita buat sendiri, kita punya di tangan kita aluminium alloy, terus kita mau tahu sifatnya seperti apa nih? Sifat apa dulu? Mungkin sifat kekerasannya, sifat tahan panasnya, atau mungkin strukturnya apa aja di dalam itu, susunannya itu seperti apa. Nah itu akan ada yang namanya uji-uji. Nah di fisika material itu pasti karakterisasinya itu kalian akan menguji. Jadi ada uji XRD kalau mungkin kalian tahu, ada uji SEM, ada uji UV vis, FTIR, atau mungkin kalian yang lagi expert, teman-teman 2020 ya, yang lagi expert. Cuman kan kalau dosennya menjelaskan, mungkin kan dijelaskan ada beberapa alat uji yang kita punya, kayak Vickers, alat uji kekerasan dan sebagainya, terus Rockwell ya kalau kita punya. Nah itu salah satu uji-uji yang kita punya. Tetapi jujur sebenarnya di UNER, kalau untuk fisika material, hampir 70% kalian saat nanti skripsi, kalian menguji bahannya kalian, itu pasti akan di luar UNER. Karena alat uji di UNER itu terbatas. Mungkin setauku ya, kalau untuk fisika itu punya cuma yang alat uji tekan itu tadi, kekerasan ya, yang Rockwell, Vickers, UV vis, FTIR, terus apa lagi ya? Aparatus Hall, terus mungkin uji-uji kayak antibakteri dan sebagainya itu bisa. Cuman kalau untuk uji-uji yang uji XRD, uji DSC-TGA, uji SEM, nah itu UNER nggak punya. Dan kita harus ke lab universitas lain. Salah satu contohnya di ITS. ITS itu lengkap banget. Jadi itu kelemahan kalau misal teman-teman nanti mengambil KBK material, nanti
kalian waktu skripsi, kalian akan sering ke luar UNER lah. Jadi hitung-hitung juga refreshing lah. Mungkin kalian nanti ke Malang, ke Brawijaya, ke Universitas Negeri Malang, itu alat-alatnya lengkap di sana. Kalau UNER emang kita terbatas untuk alat uji fisika material kayak gitu. Jadi itu sekaligus kelemahan, sekaligus keuntungan buat kita refreshing lah, jalan-jalan. Terus yang keempat, ada fisika zat padat. Ini matkul wajib, jadi meskipun kalian nggak ngambil KPK material, nanti semester 6 kalian pasti bakal dapat mata kuliah ini, zat padat. Terus yang terakhir, spektroskopi itu di semester 7. Nilainya seperti apa? Jujur-jujuran aja ya. Kita nggak tahu lah tiap tahun dosen itu mood-nya seperti apa ya. Cuman ini nggak ada dosen kan di sini ya, aman kan ya. Ini cuma anak-anak kan. Nah, jadi kalau aku nggak bisa menjamin ya nilainya bagus atau enggak, cuman secara pengalaman alhamdulillah nilainya bagus. Yang penting kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, nggak telat, nggak ada masalah sama dosen, nggak pernah crash sama dosen, UTS UAS ngerjain meskipun hasilnya mungkin kurang bagus atau apa, kalau misal kalian tetap menjalani kuliah dengan baik, nggak ada masalah lah intinya. Insya Allah nanti nilainya baik lah, bagus lah, seperti yang kalian harapkan, seperti itu. Cuman ya baik lagi, aku nggak tahu ya tiap tahun seperti apa ya. Ya doain aja ke depannya moodnya dosen fisika material lagi enak-enak, lagi happy terus gitu. Jadi nilainya enak. Nah ini mungkin dosen material ya 6 ya. Jadi ada Pak Adri, mungkin beliau juga sebenarnya udah pensiun tapi tetap membantu untuk mengajar. Lalu ada Pak Siswanto, Pak Sis ini selaku ketua material, ketua KBK material di Fisika UNER. Ada Pak Joni, Budia, Pak Jan, lalu ada Bu Ami. Nah ini tadi alat-alat laboratorium yang ada di UNER ya. Mungkin kita bisa uji kekuatan pakai Vickers, pakai itu, terus UV vis untuk mengukur absorban dan untuk melihat nilai semikonduktor. Untuk menentukan itu kita bisa pakai alat uji ini. Jadi terbatas lah kalau di UNER. Jadi kita nanti bakal sering-sering ke lab universitas lain. Nah, buat terakhir yang ketiga, fisika material tugas akhirnya aman nggak skripsinya. Jadi mau bagi tips lah. Yang pertama gampang sebenarnya buat skripsinya. Apa namanya fisika material. Ya aku bilang gampang sebenarnya ya nggak gampang-gampang juga ya. Cuman secara umum lebih mudah mungkin daripada KPK lain. Kalau kalian rajin dan niat untuk mengerjakannya. Yang pertama mungkin tipsku yang pertama itu paham konsep matkul fisika material. Terutama kedua tadi ya, bahan lalu karakterisasi. Udah itu toh. Kalian paham dua konsep tersebut, kalian selesai skripsi kalian. Kalian paham. Karena mau bagaimanapun topik kalian, misal kalian nanti yang masuk fisika material dari angkatan 2020 atau 2021 mungkin ada 30 anak lah. Dari 30 anak itu pasti nanti topik skripsinya itu hampir sama. Tidak lepas dari kalian menentukan bahan kalian apa, lalu karakterisasinya. Dan bisa jadi kalian antar teman kalian nanti pas skripsi bahannya sama. Nah, nanti kalian bisa beli bareng tuh. Jadi lebih menghemat biaya. Karena emang jujur mungkin kalau di fisika material yang perlu disiapkan juga masalah dana. Karena mungkin bahan dan uji-uji yang kita lakukan itu sedikit lebih mahal. Karena tadi kita nggak punya alat ujinya. Alat ujinya itu ada di lab lain gitu. Jadi kita membayar gitu. Terus yang kedua, baca skripsi cutting. Nah, ini buat teman-teman semuanya itu jangan malu atau jangan takut untuk bertanya ke cutting-cutting lah. Intinya buat yang lagi kepo nih atau mau nanti siap-siap proposal atau skripsi, nanti kalian bisa tuh ngecek cutting apapun itu, pasti cutting insya Allah memberikan lah. Dulu itu dia ngerjainnya seperti apa, topiknya seperti apa kayak gitu. Dan aku nggak tahu ya, seharusnya di repository UNER itu ada skripsi cutting udah diupload dan bisa di-download, tapi downloadnya itu pakai akun, ada akun khusus gitu lah. Itu biasanya tersebar lah di lingkungan mahasiswa kayak gitu. Lalu yang ketiga mungkin tipsku ada tren kerangka acuan. Nah, jadi kalian buat kerangka nih. Jadi namanya skripsi ini bukan cuma material tapi semua KPK, semua skripsi itu kalian harus membuat kerangka acuan. Kalian nggak bisa langsung kayak satu hari kalian nulis bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah dan sebagainya, nggak bisa. Jadi kalian harus benar-benar membuat kerangka acuannya sendiri. Kerangka acuan dulu maksudnya. Hal yang keempat, cermati subbab saran. Nah, jadi kalau pas kalian baca skripsi cutting, hal yang terpenting dan dilupakan oleh teman-teman semuanya itu biasanya kalian baca nih bab 1, bab 4 pembahasannya. Tapi di bab terakhir itu kan ada saran. Nah, itu pasti teman-teman lupa akan membaca itu. Padahal di situ itu penting karena
jujur secara pengalamanku ya sekali lagi ya, kalau aku baca skripsi cutting itu sarannya itu benar-benar membantu aku waktu aku skripsi, pada waktu aku nge-lab, pada waktu aku membuat sampelku, membuat materialku, itu benar-benar manfaat lah saran dari cutting, karena cutting memberikan saran, oh misal komposisi bahannya sekian sekian sekian, nanti sekian sekian sekian. Nah itu benar-benar penting dan meminimalisir untuk terjadinya gagal lah saat kalian skripsi. Hal yang kelima, diskusikan dengan pembimbing 1 atau 2, itu pasti ya wajib. Terus yang keenam, ajukan rencana judul dan minta koreksi. Jadi kalau misal kalian bimbingan itu jangan takut-takut ditanyain aneh-aneh, ditanyain ya pasti kan kalau berhadapan sama dosen kan udah takut duluan kan. Tapi jujur pas kalian bimbingan itu kalian manfaatkan lah. Jadi kalian memberikan misal kerangka kalian memberikan draft proposal kalian, itu kalian sekalian tanya apa ada koreksi atau enggak, atau ada tambahan dan sebagainya atau enggak gitu. Yang terakhir udah jelas ya semangat skripsian. Terus yang terakhir yang keempat, kerjanya fisika material itu oke enggak ya. Nah jadi mungkin ini ada beberapa prospek kerja ya yang mungkin beberapa alumni fisika material, bukan alumni UNER aja ya, cuman alumni dari fisika material Univ se-Indonesia lah. Mungkin aku mengambil 6 ini tadi. Cuman yang perlu aku tekankan di sini bahwa untuk kalian memilih KBK, kalian jangan langsung melihat prospek kerjanya seperti apa. Karena ya kalian lulus di Fisika UNER kan nggak peduli kalian KBK apa. Kalian kan gelarnya juga sama, SSI. Nggak ada gelar KBK masing-masing. Cuman mungkin keterampilan kalian, kemampuan kalian mungkin lebih bisa maksimal di KBK yang kalian pilih seperti itu. Cuman intinya adalah untuk prospek kerja ini semuanya itu bisa. Jadi dari fisika medis ya bisa kerja di prospek kerjanya material, termasuk kita pun di fisika material ya bisa kerja-kerja di perbankan yang seharusnya aneh ya. Orang fisika kerja di bank kayak gitu. Bisa dan ada contohnya gitu. Alumni kita ada, 2014 ada yang kerja di bank dari fisika UNER kayak gitu. Jadi buat prospek kerja ini mungkin gambaran aja lah, mungkin bisa jadi dosen, lembaga penelitian, pertambangan mungkin yang jelas ya mungkin ya, berhubungan dengan material, lalu ada perusahaan tekstil, teknisi laboratorium, dan perusahaan BUMN seperti itu. Waktuku kurang berapa menit ya? Mungkin lanjut, mungkin kalau waktuku mau habis mungkin bisa diingatkan ya. Nah, mungkin cukup ya, tapi mungkin aku mau cerita-cerita, jadi mungkin memang PPT-ku dikit banget. Jadi mungkin aku mau memberikan saran juga lah. Mungkin teman-teman kan sebelumnya kan mungkin belum menghadapi yang namanya kuliah offline ya pasti. Jadi kalian nanti sidang itu juga udah bisa dibilang 100% offline, nanti pas sidang PKL, sidang proposal, lalu pas skripsi nanti kan kalian sudah menghadapi offline kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang nanti pas mau PKL, kalian pasti bingung nih. Karena di semester 4 yang buat teman-teman khususnya 2020, harusnya kan kalian sekarang lagi memilih KBK apa. Karena pada waktu semester 5-6-an, kalian udah menyiapkan nih, kalian mau PKL di mana. Kayak contoh fisika medis sudah jelas mungkin PKL-nya kan di rumah sakit lah kayak gitu. Nah, fisika material ini seperti apa sih PKL-nya? PKL-nya di mana kayak gitu. Nah, kalau buat material emang mungkin kayak di pertambangan dan sebagainya. Itu emang udah salah satu tempat PKL yang apa ya, yang bagus lah untuk fisika material gitu. Cuman kayak di LIPI itu juga ada, karena di LIPI itu kan ada nanti pas PKL kalian ada bagian-bagiannya tersendiri kayak gitu. Cuman mungkin aku mau memberikan saran kalau misal teman-teman nanti udah menghadapi PKL, kalian menurutku kalian nggak usah bingung tempat PKL apa yang cocok dengan KBK kalian. Karena menurutku PKL itu aku nggak tahu ya kalau buat kedepannya COVID udah hilang, terus peraturan di Indonesia udah bebas 100% udah nggak terlalu ketat-ketat banget atau apa ya. Jadi kalian jangan sampai telat PKL intinya. Jadi ada perusahaan atau ada tempat instansi apapun yang bisa dibuat PKL, ajukan. Misal kalian ditawari ya kalian terima gitu. Apapun itu meskipun kalian fisika material terus kalian ditawari di Orela lah. Mungkin kalian tahu nggak Orela? Instansi di Surabaya Orela. Kayak perkapalan dan sebagainya. Nah, nggak apa-apa meskipun nggak ada hubungannya, cuman kan emang ada fisika-fisikanya tuh Mas Ian. Itu nggak apa-apa. Kayak contoh aku kemarin KBK material tapi di BMKG tuh. Nah, ngapain material ya? Material terus lihat-lihat cuaca, lihat petir ngapain gitu kan? Nggak cocok sebenarnya. Cuman
ada satu bagian fisikanya juga, di mana kan kalau mengukur gempa bumi itu kan ada namanya regangan, tegangan seperti itu kan, shear strain gitu. Nah itu kan juga sebenarnya apa ya, ada hubungannya dengan fisika. Nah kenapa waktu itu aku tetap memilih BMKG sebagai tempat PKL-ku, karena ya daripada aku telat karena banyak perusahaan yang menolak karena pas COVID ya zamanku kemarin, pada WFH semua, nggak ada yang kerja di kantor, jadi nggak bisa buat PKL. Jadi ya udah aku tetap ambil instansi yang menurutku tetap ada fisikanya, tapi mungkin yang nggak di luar fisika material, nggak apa-apa gitu. Dan dosen pembimbing biasanya juga menganjurkan seperti itu. Kalian mau ngambil tempat PKL apapun itu bebas, karena di tempat PKL kalian bukan cuma belajar fisikanya, tapi kalian belajar untuk melihat, oh kerja itu seperti ini sih, kerja kantoran seperti ini, kerja lapangan seperti ini. Itu sih yang mungkin tipsku ya buat teman-teman 2020 yang mau menghadapi PKL nantinya habis ini. Jadi maupun KBK apapun kalian, kalau memang ada perusahaan atau instansi yang bisa kalian ajukan untuk PKL, silakan PKL, udah gitu aja. Terus buat skripsi, buat teman-teman fisika material, sekali lagi KBK material itu skripsinya itu hampir sama, mirip-mirip pokoknya intinya, sama punya cutting. Kayak contoh aku ini benar-benar skripsinya nggak membuat skripsi topik baru, itu nggak. Jadi aku skripsinya itu melanjutkan cutting 2014. Kayak temanku satu dosbingku ya, aku dosbingku kan Pak Jan tuh. Nah, satu per dosbingan Pak Jan tuh rata-rata juga melanjutkan skripsinya cutting. Nah, kalau melanjutkan skripsinya cutting, kalian enak. Kalian komposisi pas nge-lab-nya udah tahu, terus gagal-gagalnya cutting kalian udah tahu. Jadi kalian meminimalisir kegagalan kalian dalam nge-lab gitu. Jadi kalian nge-lab-nya harusnya bisa lebih cepat, dan ya kalian beli bahannya atau uji-ujinya, tempat ujinya kalian udah tahu semua dari cutting gitu. Nah, itu keuntungan dari skripsinya material, karena kebanyakan skripsinya material itu topik-topiknya itu hampir mirip-mirip gitu. Jadi nggak apa namanya, referensinya lebih banyak harusnya. Kayak gitu. Nah, mungkin sekali lagi mungkin kalau buat material itu ya nggak mau bilang satu KBK yang paling gampang atau apa ya, cuman mungkin mungkin berdasarkan pengalaman ya, faktanya juga mungkin akhir-akhir ini mungkin dari angkatanku, mungkin angkatan 2019 aku kurang tahu ya, cuman setauku untuk akhir-akhir ini mahasiswa itu kebanyakan masuk KBK medis sama material. Karena apa? Karena mungkin gampang, udah gitu toh. Karena mungkin teman-teman tergiur, oh di material kalian nggak perlu ngitung-ngitung, kayak kalian Vismat kan rumusnya, capek kan kayak gitu kan. Terus mungkin apa namanya, kalian harus bisa turunan kanan kiri kayak gitu ke bawah. Nah kalau di fisika material kalian lebih simpel, kalian lebih mempelajari. Tapi mungkin kalian kalau di fisika material itu kalian harus kuat kimianya. Kalian harus kuat kimia, karena kan kandungan material kan berhubungan dengan kimia pastinya. Nah kayak gitu. Mungkin kalian kalau kuat kimia, wah kalian cocok tuh di fisika material kayak gitu. Nah, mungkin sekali lagi yang tak lanjutin tadi, akhir-akhir ini tuh banyak mahasiswa fisika yang masuk ke KBK material sama medis. Karena mungkin itu tadi, mungkin mata kuliahnya harusnya gampang, harusnya nilai juga bagus, dan dosen-dosen material ya lumayan lah, lumayan enak lah buat ngajar, dan lumayan enak buat kalau kita berkomunikasi itu nggak tegang gitu loh, friendly lah. Ya semua dosen fisika kayak gitu sih, cuman ya kalian udah tahu lah mungkin ada beberapa dosen yang seperti apa kayak gitu. Nah kalau mungkin di material seperti itu. Terus matkul-matkulnya dikit, cuma 5. Jadi kalau misal kalian nanti mengambil fisika material, meskipun kalian udah ngambil semua matkul wajib nih dari semester 1 sampai semester 8, terus kalian mengambil peminatan fisika material, matkul-matkulnya tadi ya, 5 tadi ya, 4 ding, karena 1 tadi yang zat padat itu kan matkul wajib. Nah, minusnya adalah kalian harus mengambil mata kuliah KBK lain. Karena kan lulus di UNER kan syaratnya 144 SKS. Kalau kalian udah mengambil semua matkul wajib di kurikulum kalian, terus kalian mengambil mata kuliah peminatan material, kalian nggak nyampe 144 Mas Ian. Itu minusnya, karena material matkulnya dikit, cuma 5 peminatannya. Jadi kalian harus mengambil mata kuliah lain, KBK lain. Mungkin KBK medis lah, kayak biofotonik, itu apa ya, optik ya? Optik atau medis kurang tahu. Terus mungkin misal kalian ngambil instrumen lah, kayak mikroprosesor kayak gitu. Nah, kalian minusnya itu kalian harus mengambil mata kuliah KBK lain. Beberapa KBK juga kayak gitu sih. Jadi meskipun udah mengambil mata kuliahnya sendiri, mengambil mata kuliah KBK-nya sendiri, terus udah menghabiskan mata kuliah wajib, tetap kalian harus menambah mata kuliah lain, KBK lain.
karena kalian harus mencangkup sampai 144 SKS itu tadi. Kayak gitu sih. Terus masih ada waktu berapa menit lagi ya? Oh, oke, mungkin 5 menit terakhir nggak membahas material ya, karena ya emang material cuma kayak gitu aja, simple. Jadi apa namanya? Mungkin aku cuma mau memberikan semangat buat teman-teman kan mungkin 2020, 2021 kan sekarang lagi benar-benar ditimpa offline banget dan kalian juga lagi aktif-aktifnya ikut organisasi ya, ikut Himavi, ikut BEM dan sebagainya kayak gitu. Nah, mungkin apa ya? Dari aku kayak kalian nggak usah terlalu sambat, maksudnya enjoy aja kayak ya kalian aku tahu lah Kak, kalau bangun pagi misal kuliahnya jam 1 2 itu kan jam 7 harus ke kampus kayak gitu kan, terus masuk kelas, belum lagi kalau dosennya tiba-tiba nunjuk-nunjuk itu kan pasti aduh males kan kayak gitu. Apa aku TAE atau aku bolos gitu. Pasti kan ada pikiran-pikiran syaitan kayak gitu kan. Cuman apa ya? Intinya aku cuma bilang kalau sebenarnya kalau kalian menjalani bener kompak dengan teman-teman kalian kayak kalian bisa ya kita jujur-jujuran aja lah. Misal teman-teman ada yang memang benar-benar nggak bisa buat masuk kelas karena capek atau apa ya silakan kalian meliburkan diri. Itu udah realita lah di apa dunia perkampusan gitu. Ada yang namanya TA dan sebagainya itu silakan. Cuman maksudku adalah kalian masuk kelas, kalian bagi waktu dengan organisasi itu jangan terlalu dipaksa. Jadi kalau emang kalian minggu ini lagi fokus-fokusnya atau lagi hektiknya ada kuliah, kelas, tugas, kuis dan sebagainya. Nah, mungkin di organisasi kalian bisa mengundurkan nih timeline kalian ada agenda atau apapun itu yang mungkin di luar kesibukan kalian, maksudnya di luar kesibukan bersama ya, bukan cuma satu orang kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman nggak ada yang nggak bisa ya. Buktinya teman-temanmu, kating-katingmu, alumnimu ya lulus tepat waktu, ya meskipun mungkin dengan susah payah dan sebagainya, tapi ya teman-teman kating-katingmu dan alumnimu ya juga dulu ya ikut organisasi, ikut kepanitiaan, terus ya kuliah juga dijalani ya meskipun mungkin ada yang bolos-bolos, ada yang nakal-nakal dan sebagainya gitu. Cuman intinya adalah mungkin sekarang dimulai era baru ya, era kembali lagi ke normal, tatap muka secara langsung. Mungkin habis ini tahun semester depan mungkin offline-nya udah total benar-benar offline, nggak ada yang namanya mata kuliah online. Jadi buat teman-teman dimanfaatin banyak-banyak waktunya, kerja sama teman itu pasti ya. Jadi jangan sampai kalian meninggalkan teman kalian. Kayak contoh PKL kan. Jadi benar-benar dikejar lah buat kuliah dan organisasinya bareng-bareng. Jangan merasa kalian sendirian. Aduh, kok aku nilaiku kayak gini. Aduh, kuisku kok elek. Teman-temanku APKB. Enggak. Kalau kalian buka data, pasti teman-teman kalian ada yang sama kayak kalian. Jadi nggak usah merasa kayak gitu. Ya memang mungkin realitanya kita kayak gitu. Cuman kalau kita buka-bukaan data dari semester 1 sampai sekarang yang mungkin kalian jalani, banyak kok yang mungkin mengalami fase susah atau fase capek, sedih, sambat atau nggak kuat kuliah atau pingin aduh pindahlah lah apa aku nang fisika. Ngapain aku di fisika gitu. Itu banyak, cuman ya buktinya sampai sekarang banyak kok yang masih bertahan dan masih bisa menjalani kuliah di fisika UNER. Termasuk juga kita aktif di organisasi, aktif dalam mengejar lomba-lomba akademik dan sebagainya gitu. Jadi mungkin itu aja sih dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin tak kembaliin lagi ke moderator. Thank you. Waduh, keren banget gak sih materinya tadi? Kayak sudah lengkap banget penjelasan dari Kak Andika. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke acara apa ya, Diva? Nah, karena tadi udah disampaikan materinya sama Kak Andika yang keren banget, kita buka sesi tanya jawab. Bisa banget buat teman-teman yang masih bingung mengenai KBK material, langsung ditanyain ke Kak Andika. Caranya teman-teman bisa langsung raise hand, kemudian on mic, atau yang ada kendala bisa banget diketikkan di kolom chat. Yuk teman-teman, kalau ada pertanyaan nih. Nah, ini sudah ada yang raise hand dari Kak Rohman Yoga, tahun angkatan 2020. Silakan Kak. Oke, selamat malam Mas Andika. Mungkin mohon nanya ya terkait tadi kan jelaskan sampean PKL di BMKG. Nah, itu mungkin bisa diceritain pengalaman yang di situ keluh kesahnya apa atau mungkin gimana gitu Mas. PKL di BMKG itu kayak gimana gitu. Mungkin itu Mas. Oke, ini langsung dijawab atau gimana? Mungkin dari. Iya, boleh Kak. Langsung bisa dijawab. Ya, oke.
Mohon maaf Kak, masih belum on mic. Oh iya, sorry. Thank you ya, udah diingetin. Buat pertanyaan juga Yoga, kalau cerita pengalaman ya, mungkin karena malam minggu jadi sekalian curhat aja lah, curhatan angkatan semester akhir lah ya. Jadi pengalamanku PKL ya. Jadi sebelumnya intinya gini, kalau kalian tahu PKL itu ada syarat SKS. PKL itu di semester berapa ya? Semester 6 kalau nggak salah. 5 ke 6 kalau nggak salah ya. Kalau aku salah mungkin bisa dikoreksi di kurikulum. Jadi ada syarat SKS, 80 SKS intinya. Jadi buat teman-teman yang belum 80 SKS, seharusnya itu nggak bisa buat PKL. Nah, cuman yang namanya mahasiswa fisika itu bukan cuma pinter fisikanya, tapi pinter ngakali, intinya kayak gitu. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau pokoknya intinya kalian satu angkatan 2020, 2021, intinya kalian benar-benar sekompak-kompaknya kalian harus kompak lah. Kalian PKL bareng, kalian KKN bareng, kalian skripsi bareng. Barengnya dalam artian waktu mengambil SKS-nya itu bareng ya, waktu menjalinnya itu bareng. Cuman nanti kembali lagi ke individu masing-masing. Kalian mau di mana-mana kayak gitu. Nah, kalau buat intinya buat PKL nanti di semester 5 dan semester 6 yang tak harapin adalah mungkin buat teman-teman 2020 dulu ya, yang udah mau mendekati ya, karena mungkin 2021 kan masih panjang lah perjalanannya. Jadi buat teman-teman 2020 yang tak saranin sekali lagi intinya kalian harus benar-benar ingat teman-teman kalian lah, ingat kanan kiri kalian. Oh, contoh, misal aku dari angkatan kalian lah, aku ini tiap semester ini kayak jatah SKS-ku dikit gitu. Jadi akhirnya total SKS itu masih dikit banget. Terus kayak apa namanya? Aku ini bolosan dan sebagainya kayak gitu. Nah, buat teman-teman kalian harus mengingatkan lah teman-teman kalian. Jadi mungkin buat contoh yoga ya, mungkin yoga kan sekarang presiden ya. Mungkin bukan cuma buat yoga tapi buat seluruhnya. Jadi teman-teman bisa untuk saling menguatkan, saling apa namanya mensupport satu sama lain karena ya jujur-jujuran aja kuliah fisika siapa sih yang bilang kuliah fisika enak happy aku kuliah fisika mungkin satu dari sekian kayak gitu cuman intinya adalah pengalamanku adalah jujur aku waktu PKL dulu ya juga mengalami kendala karena dulu waktu ngambil PKL itu aku belum 80 SKS tuh seharusnya aku nggak bisa cuman karena ada satu hal diakali ya emang mungkin jahat lah atau mungkin curang lah nggak baik aku nah cuman akhirnya aku bisa PKL dan ya mungkin alhamdulillah hampir 90% angkatanku bisa PKL bareng pada waktu itu. Nah, kalau misal tanya, kenapa kok aku ngambil BMKG, terus BMKG itu kayak gimana gitu. Jadi dulu sebenarnya apply-ku itu di Batan, di LIPI juga kayak gitu. Terus apa namanya? Ada di aku lupa namanya, Sucovindo, mungkin itu kayak teknik kimia kayak gitulah. Mungkin teman-teman tahu ya Sucovindo itu seperti apa. Nah, sebenarnya apply-ku di sana. Cuman karena waktu itu Covid, semua perusahaan yang aku apply itu tutup. Benar-benar nggak mau menerima mahasiswa untuk PKL kayak gitu. Nah, kalau daripada aku benar-benar ngeyel atau apa ya, ibaratkan ngotot untuk ke perusahaan yang aku pingin, sedangkan mereka tutup, aku harus nunggu kayak mereka tahun depan atau nunggu kayak semester depan atau nunggu se-Covid-nya selesai, otomatis kan PKL-ku molor gitu loh. Yang seharusnya aku ngambil di semester 6, 5 ke 6, bisa jadi ngambil di semester 7. Kan nggak enak kayak gitu. Harusnya di semester 7 kalian udah KKN, udah skripsi dan sebagainya kayak gitu. Ya udah akhirnya pada waktu itu alhamdulillah dari teman-teman angkatan itu ngasih info bener-bener, "Ini loh, ada perusahaan yang buka, BMKG. Coba ini ada kontak personnya di chat, di DM dan sebagainya, apakah bisa menerima mahasiswa untuk PKL?" Oh, ternyata bisa pada waktu itu. Akhirnya aku, coba apply dan alhamdulillah keterima. Jadi BMKG di Pasuruan, bukan BMKG yang di Surabaya aku. Jadi di Pasuruan, untuk PKL-nya sendiri itu karena waktu itu masih bener-bener tingginya Covid, jadi PKL-ku online, nggak ada yang offline, gitu, online. Nah, di sana BMKG ya kalian tahu lah BMKG ngapain ya, cuaca, terus mungkin gempa bumi dan sebagainya kayak gitu. Nah, cuman kalau kalian telah apa sih fisikanya dari cuaca, apa sih fisikanya dari gempa bumi, terus mungkin, kecepatan angin dan sebagainya, kan BMKG mungkin berhubungan dengan itu kan. Nah,
Di situ meskipun nggak ada material-materialnya, nggak ada sangkut pautnya sama KPK aku, cuman ya udah aku menjalani di situ dan jujur PKL-ku nggak serius atau nggak apa ya yang bisa aku banggain lah. Jadi aku PKL itu bukan mendapatkan ilmu fisikanya, tapi mendapatkan hikmah tok aku. Jadi PKL itu cuma guyon-guyon sama orangnya kayak gitu, malah nonton film-film bencana alam. Jadi PKL ku aneh kayak gitu. Jadi mungkin kalau buat cerita PKL mungkin bisa ke teman-temanku yang lain ya, karena kebetulan PKL ku bukan menyerang instansinya ya, karena apa namanya emang kebetulan karena emang lagi COVID kan dan WFH, terus orangnya juga nggak mau yang serius-serius banget PKL-nya, jadi orangnya memberikan suatu pengalaman atau suatu informasi melalui kayak film, cerita-cerita kayak gitu toh. Jadi memang PKL-ku kurang apa ya, kurang maksimal lah bisa dibilang, karena aku nggak bisa mengetahui secara langsung atau kayak alat-alat BMKG seperti apa. Jadi aku cuma ditampakin video-video profilnya aja kayak gitu dan dijelaskan. Dan nanti kalau setiap kalian PKL nanti kalian ada tugas akhir juga, kalian buat laporannya, laporan PKL. Nah, laporan PKL itu hampir sama kayak kalian skripsi atau proposal. Jadi kalian membuat suatu topik yang kalian dapat nih dari tempat PKL kalian kayak gitu. Jadi kalau cerita PKL-ku seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa diceritain lebih ya, karena emang PKL-ku kayaknya emang agak gimana gitu. Karena emang di tengah-tengah COVID dan ya yang prinsipku yang pasti oke udah selesai udah gitu aja lah. Ambil hikmahnya udah selesai, pulang, lupakan udah kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Andika. Mungkin dari Kak Rohman Yoga ada tanggapan? Mungkin cukup. Terima kasih Mas atas tanggapan dan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya dari Kak Andika. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin Tenri bisa bacain. Baik, aku baca ini ya, pertanyaannya dari Yulia Azairvana, angkatan 2021. Permisi Kak, mohon izin bertanya, ketika kita sudah memiliki keinginan join di KBK Material, tetapi masih kurang yakin akan kemampuan, apa sih tips dari Kak Andika? Terima kasih. Oke, thank you ya buat pertanyaannya dari Yulia dari 2021. Tips dari aku, jadi gini, kalau kalian ingin nih di fisika material ya, KPK material, tapi kalian kurang yakin nih dengan kemampuan kalian gitu. Jadi mungkin kurang yakinnya kalian tuh kalian harus udah menjalani satu mata kuliah fisika material, KPK material, sorry. Jadi kayak contoh di semester 4 nanti kamu ambil nih fisika material. Nah, di fisika material itu kamu enjoy atau enggak kuliahnya? Isi-isinya tuh enjoy atau enggak kalian? Nah, kalau misal kalian enjoy ya udah aman. Tapi kalau kalian kurang enjoy, kalian kurang paham, tapi kalian masih benar-benar pengen nih kuliah kuliah KBK material ya. Kalian bisa tanya-tanya ke cutting kayak gitu, atau mungkin kalian bisa memanfaatkan dengan expert. Nah, buat teman-teman 2020 kan ini nanti expert ya, mungkin 2021 nanti bakal ada expert di semester 4 dan semester 5 nanti ada expert 2. Nah, itu nanti ada lab masing-masing lah. Salah satunya lab material. Nanti kalian kan praktek tuh. Apalagi sekarang kan udah offline, enak. Jadi kalian bisa apa namanya menggunakan alat-alat di lab kayak gitu. Nah, kalian benar-benar apa ya? Kalau kalian enjoy ya udah gitu. Cuman kalau kalian benar-benar masih kurang enjoy banget, masih kayak kurang yakin, aduh aku bisa nggak ya di fisika material kayak, aduh tadi kan fisika material kan hubungannya sama kimia. Aku lemah nih di kimia gitu. Contohnya aku ya, jujur-jujuran ya nggak usah malu ya. Aku semester 1, kimia dasarku E. Baru semester 1. Kimia dasarku E. Jadi histori nilaiku di cyber udah berwarna itu, udah pelangi atau merahnya gitu. Ngambil KPK material nih. Kenapa? Karena buat teman-teman yang lagi organisasi, yang lagi hima kan kalian mungkin lebih dapat relasi atau komunikasi ke cutting-cutting kan. Kalian lebih gampang untuk bertanya. Apalagi kayak udah kenal dan sebagainya kan. Nah, itu kalian manfaatkan lah. Kayak apa namanya? Kalian tanya-tanya ke cutting yang KPK material. Apalagi sekarang yang aku sebutkan tadi, akhir-akhir ini tuh angkatan 18 sama 19 kayaknya itu 19 ya, kayaknya itu banyak-banyak material. Kalau angkatanku tuh yang material tuh ada 30 anak. Silakan kalian tanya 30 anak itu pasti.
kalian tanya, Mas, Mbak, kayak gimana sih fisika material? Aku bingung loh, aku masih belum paham struktur material kayak gimana. Karena struktur material kan berhubungan dengan atom dan sebagainya. Aku lemah nih, Mas, Mbak, kayak gitu. Nanti pasti jelasin sama kating-katingmu kayak, oh, alah nggak usah terlalu memahami ini. Aku aja kurang paham nih yang namanya atom-atom, struktur atom dan sebagainya. Kayak gitu aku kurang paham, tapi aku tetap menjalani di fisika material. Nanti dikasih tips nih kayak, oh nanti pas kamu tugas akhir atau apa nanti kalian ngambil topik yang gampang aja yang nggak ada hubungannya dengan atom-atom, nggak ada hubungannya dengan struktur ini kayak ini. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau kalian kurang yakin dengan kemampuan kalian di fisika material, kalian sering-sering tanya ke kating-kating atau kalian mulai sekarang silahkan kalian kayak ke perpustakaan atau akses repository, kalian baca tuh jurnal atau skripsinya kating-kating yang KBK material kayak gitu. Nah, kalian paham nggak sih dari situ? Yang mungkin kalian semester 4 dan semester 2 ya, yang seharusnya belum mengenal jurnal-jurnal atau skripsi-skripsi, tapi kalau kalian udah baca dari awal dan kalian udah agak paham, berarti kalian cocok sebenarnya di situ. Mungkin patokannya kayak gitu, atau mungkin kalian mengambil 1 atau 2 mata kuliah KBK material, kalau emang kalian enjoy, terus kalian, "Wah seru nih kayaknya," kayak meskipun aku nggak bisa, tapi kalau kalian menjalannya enjoy, seru, pasti kalian ada niatan untuk belajar kayak gitu. Beda lagi kayak apa ya, kayak misal aku lah, aku paling males Vismat, ya wis aku wis gak iso, males ya wis, jebyar, nilainya welek kayak gitu lah. Tapi kalau kalian di fisika material semester 4 kalian, oh udah enjoy ternyata meskipun susah tapi oh aku masih nyantol-nyantol dikit nih, masih paham-paham dikit. Nah, itu nggak apa-apa. Kalian teruskan, kalian asah, terus kalian tanya. Kalian nggak bakal bisa memilih KBK kalau mungkin kalian nggak bertanya ke satu orang cutting lah kayak gitu. Ya mungkin ada teman-teman yang benar-benar, oh aku udah yakin nih aku di fisika material atau aku udah yakin di fisika optik nih, nggak usah tanya cutting atau apa, aku udah yakin ya silakan. Cuman kalau pengalamanku kebanyakan teman-temanku juga selalu tanya ke cutting, minimal satu lah, oh KBK material itu seperti apa sih? Jelasin deg 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 deg, kalian paham, ya udah kalian ambil. Nah, buat meso misal kalian di semester berarti kan kalian tiba-tiba kalian KBK material itu bisa dengan cara ya udah langsung material pindah ke instrumen, ya udah dari kalian mungkin semester 4 kalian langsung ambil aja poin misal kayak di semester kalian harus sebelum ambil sebenarnya ada menu peminatan KBK kan kalau nggak salah, mungkin kalian udah tahu atau ada yang masih belum tahu, jadi aku lupa ya menunya di mana. Nah saranku itu jangan kalian pilih dulu, kalian pilih itu benar-benar waktu semester 8 pas waktu skripsi. Jadi kalau nggak salah di cyber itu ada menu nanti kalian minat di KBK apa, misal material, optik dan sebagainya, itu nggak usah dipilih. Itu milihnya nanti aja, nggak usah dipikir itu. Ini cuma buat cerita-cerita aja ya, mungkin buat teman-teman nanti pas udah benar-benar semester 4, 5 yang tinggal memilih KBK, kalau memilih KBK itu tinggal ambil mata kuliahnya aja. Jadi nggak usah yang ngatur-ngatur yang cyber dan sebagainya itu nggak usah dulu, karena kalau udah kalian pilih, kalian nggak bisa ganti. Nah, sedangkan kan kita nggak tahu nih di pertengahan perjalanan kalian udah nikmat di material, aduh tiba-tiba aku kok pindah instrumen ya, soalnya temanku instrumen seru nih nilainya enak-enak, ya udah silakan pindah nggak masalah kayak gitu. Cuman saranku kalau kalian dari awal udah milih satu KBK, ya udah KBK itu aja teruskan. Karena kalau kalian pindah KBK itu agak berat lah, karena kalian harus ngambil mata kuliah KBK yang baru itu yang sebelumnya belum kalian ambil itu harus kalian ambil di akhir-akhir kayak gitu. Jadi buat apa Yulia ya, jadi kalau buat kamu nanti misal minat material tapi kamu kurang yakin, pokoknya kamu ambil satu mata kuliah material dulu, misal kamu enjoy, masih kurang paham, terus pas semester 4 kalian ada expert kan? Semester 4 ada expert. Nah, di expert lab material itu coba kamu, oh alat-alat material ini gampang dioperasikan, gampang analisis datanya ini, gampang kayak gitu. Ya udah kalian lanjutkan. Tapi kalau misal kamu masih kurang yakin banget, aduh gimana ya apa namanya, aku masih kayak kurang paham kimia, masih kurang paham material, tapi kayaknya aku pengen fisika material nih. Nah, kalian tanya ke cutting, kalian minta tolong cutting. Aku juga waktu itu, jujur aku yang milih KBK itu bukan aku, tapi cutting. Kalau kalian tahu Mas Wasiul 2015, Presiden 2015, Angkatan 2015, nah itu yang pilih KBK aku. Jadi aku dulu nggak tahu kan aku KBK apa. Jadi tanya-tanya, Mas, aku pinginku gini, Mas. Aku pinginku skripsiku sih model gini. Terus, oh yowes kon material aja digituin. Ya udah akhirnya langsung tak lakuin aja kayak gitu. Jadi apa ya, penting lah buat tanya ke cutting. Karena kalau udah urusan KBK itu udah urusan skripsi hitungannya. Jadi kalian harus benar-benar sering-sering tanya ke cutting lah. Kalian nggak bisa mematok dari, oh aku enjoy dari mata kuliah ini tok, nggak bisa. Jadi kalian harus senang dengan mata kuliah peminatan material, lalu expertnya di lab material kalian enjoy, kalian senang, terus kalian coba tanya satu cutting minimal tentang yang cutting KBK material ya contohnya.
kalian jelasin kendala kalian apa, terus kalian tanya-tanya sampai sedetail-detailnya, seakar-akarnya nggak apa-apa. Kalau kalian bener-bener udah, "Wah tuh enak lah, lega lah, aku kayaknya material udah mantep," ya udah kayak gitu. Cuman kalau misal kalian masih kurang paham, tanya-tanya terus kayak gitu. Mau ke dosen silakan sih nggak apa-apa. Cuman kalau ke dosen kan ya takut lah, kayak sungkan kayak gitu, kayak malu. Jadi lebih baik tanya ke sesama mahasiswa dulu baru ke dosen, kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut. Wah, keren banget. Terima kasih Kak Andika atas jawabannya. Jadi, untuk meyakinkan diri, tipsnya dari Kak Andika bisa tanya-tanya sama Kating, bisa minta ceritain testimoni dari mereka. Oke, ini ada tanggapan dari Yuda Aza. Terima kasih Kak Andika atas jawabannya. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyain, boleh banget. Bisa langsung raise hand atau kalian ketikin di kolom chat. Atau mungkin yang di Zoom ini udah ada yang minat material atau belum mungkin. Mungkin kalau ada yang minat mungkin bisa ngomong di kolom chat ya, kayak gitu. Gak apa, kita sharing-sharing aja, cerita-cerita. Atau mau tanya di luar KPK nggak apa-apa lah, bebas. Nah, benar banget itu. Mungkin di sini teman-teman masih ada yang ngetik, Kak. Kita tunggu dulu, Kak. Nah, ini ada yang raise hand dari Kak Nilna, Fisika Angkatan 2020. Monggo Kak, langsung on. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam buat Mas Andika, izin bertanya. Kan kalau misal di semester 4 ini kan udah ada peminatan fisika material. Nah, misal kalau kita belum ambil fisika material itu di semester 4 ini, waktu kita mau kayak ngambil KBK material itu kesusahan nggak untuk selanjutnya gitu kan? Tadi katanya fisika material itu kan pengantar dari fisika material itu sendiri. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Ini tadi pertanyaannya relevan terus sama aku ya tadi. Jadi aku tadi udah bilang ya, aku baru semester 8 ngambil mata kuliah fisika material. Harusnya tak ambil di semester 4. Aku baru semester 8 baru ngambil. Bayangin semester terakhir baru ngambil aku. Nah, kalau misal semester 4 belum ngambil nih, nanti kesusahan atau enggak? Menurutku kayak apa ya? Nggak terlalu kesusahan sih kalau menurutku ya, karena yang pertama di mata kuliah fisika material yang atau pengantar material ya nyebutku ya, yang di semester 4 itu benar-benar kayak cerita, pokok bahan dasarnya seperti itu. Mungkin teman-teman dari 20 ada yang ngambil ya di sini atau mungkin 2021 yang ada SKS-nya lebih udah ngambil, nah mungkin kalian, kamu bisa tanya tuh ke teman-teman kalian yang udah ambil tuh. Jadi benar-benar cerita pokok-pokoknya aja, kayak benar-benar cerita mengenal bahannya, macam-macam bahan itu apa aja, kayak misal logam, eee, keramik dan sebagainya. Jadi belum mengarah yang benar-benar kayak, oh logam material ini nanti bisa diapakan. Ya mungkin udah mengarah ke sana, cuman belum sedetail itu. Nah, kalau menurutku sendiri yang benar-benar ke-impact banget atau yang benar-benar berasa banget untuk pas nanti skripsi, itu ada di analisis material. Jadi benar-benar kalau kamu mau ngambil KBK material, sebisa mungkin kalian, jangan sampai, lupa sama analisis material. Itu di semester 5 kalau nggak salah. Soalnya di analisis material itu benar-benar mata kuliahnya dari awal sampai akhir itu benar-benar membahas uji dan semua uji material itu ada di sana. Jadi pas nanti kalian skripsi, uji kalian tuh pasti udah kalian pelajari di analisis material kayak gitu. Nah, kalau di yang pengantar material, menurutku belum kamu ambil misal kelupaan, menurutku masih nggak apa-apa sih karena contoh bahanku sendiri kayaknya nggak terlalu dibahas di mata kuliah fisika material karena mungkin bahanku kayak apa ya agak susah lah dicari atau memang agak langka kayak gitulah. Jadi dan bukan bahan yang umum. Jadi di fisika material tuh kayak agak sedikit dibahasnya gitu. Mungkin dibahas secara umum kayak gitu. Cuman yang benar-benar berimpact banget itu yang analisis material. Jadi mungkin itu yang harus mbok maksimalin, harus mbok ambil tepat waktu ya sebelum skripsi gitu. Cuman kalau menurutku yang untuk fisika material kalau emang bisa ya kalian ambil nih di semester 4 kalian udah ambil kayak gitu. Cuman kalau emang kelupaan atau mungkin di semester 4 kamu udah ngambil mata kuliah KBK lain atau mungkin ya dan lain semacamnya ya pokoknya kalian kamu belum ambil
ya menurutku kayak nggak apa-apa sih. Tapi yang jelas kamu harus ambil di semester genap secepat mungkin. Mungkin di semester 6 ada lebih SKS, ambil aja itu kalau bisa. Nah, kebetulan waktu semester 6 aku juga SKS-ku udah cukup, nggak bisa ngambil lebih, ya baru bisa di semester 8 ngambilnya kayak gitu. Jadi menurutku nggak terlalu masalah sih kalau misal kelupaan. Cuman ya emang jujur itu penting sih karena pengantar kan, itu pengantar material. Cuman kalau emang kelupaan ya kalian bisa coba apa namanya, minta PPT-nya ke teman-teman kalian. Jadi, pasti kan teman-teman kalian kan mungkin ada yang kayak rajin yang nge-saving, ngedownload PPT, dibuat satu folder, nyari gampang, nah minta tuh. Atau enggak mungkin biasanya aula itu ya, arsip-arsip aula itu masih bisa diakses, kayak misal semester, satunya kalian lah ada di aula itu kalau misalnya masih bisa diakses, bisa di-download Masian, PPT-PPT-nya. Nah, kamu bisa pelajari dikit-dikit tuh kayak gitu, atau misal kamu tanya teman-temanmu kayak gitu. Kalau misal kamu udah terlanjur belum ngambil. Jadi kayak gitu sih. Jadi, menurutku nggak apa-apa kalau masih belum bisa ngambil di semester 4 yang fisika material. Cuman saranku ya nanti pas di semester genap, 6, kalau bisa ada jatah SKS lebih, ambil. Kalau emang benar-benar kamu pengen di material ya, kayak gitu. Jadi itu sih mungkin jawabanku. Wah, terima kasih atas jawabannya dari Kak Andika. Mungkin dari Kak Nilna ada tanggapan lagi, Kak? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas pertanyaannya dari Kak Nilna. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat, mungkin Tenri bisa bacain. Oke, pertanyaan dari Santi bertanya, apa alasan spesifik kakak lebih memilih KBK material dibandingkan dengan KBK lain? Apakah ada kaitannya dengan prospek kerja atau sesuatu yang kakak minati? Terima kasih. Ya, thank you ya buat pertanyaannya, Santi. Mungkin aku izin menjawab. Alasan spesifikku sebenarnya apa ya, yang pertama tadi itu ya alasanku, jujur aku dipilihin sama cutting gitu. Jadi aku cerita, terus, "Oh kamu cocok di sini," ya udah aku jalanin ternyata emang bener cocok. Kalau untuk alasan spesifiknya sebenarnya, eee, itu tadi sih kayak mungkin apa ya, nggak terlalu belajar rumus-rumus yang seperti apa, mungkin di Fismat kan waduh rumus kayak gitu, mungkin di fisika gelombang mungkin waduh rumus kayak gitu-gitu. Nah, aku lemah di situ. Jujur aku anak fisika tapi aku lemah dalam hal-hal rumus-rumus, turunan dan sebagainya, aku lemah kayak gitu. Masih butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya kayak gitu. Nah, aku lemah di situ. Nah, di fisika material yang tadi tak sebutin, kamu nggak akan berhadapan dengan, rumus-rumus yang spesifik atau sesusah yang kayak mungkin udah mata kuliah yang udah kalian ambil kayak Fismat dan sebagainya gitu. Nah, itu jarang banget Kak di fisika material itu ada rumus-rumus kayak gitu. Jadi fisika material lebih kayak kalian memahami saja, kayak kalian menghafal, memahami, dan mungkin itu tadi, kimia, kalian harus paham, sedikit lah tentang kimia, ikatan-ikatan, apa, atom gitu. Ikatan atom juga ada di fisika sih, cuman kayak, apa ya, kayak mungkin, senyawa-senyawa kimia kayak gitu. Nah, itu kalian harus lebih paham gitu aja sih. Nah, alasanku itu tadi, kayak bener-bener kayaknya fisika material tuh kayak lebih simpel aja gitu loh, apa namanya, eee, mata kuliahnya sama KBK-nya sama skripsinya itu lebih simpel. Terus yang kedua, jujur-jujuran aja ya, Rek, dosennya aku lihat dari dosen sih. Jadi menurutku dosen-dosen material itu lebih enak menurutku ya, lebih kayak kalau nge-chat itu kayak meskipun malam masih bisa dijawab dan sebagainya, kayak nggak terlalu banyak aturan kayak gitulah intinya. Itu sih alasan keduaku spesifik milih, material. Terus yang ketiga adalah, dari, aku nggak ada hubungan sama prospek kerja sebenarnya. Jadi benar-benar aku milih KBK material itu atau mungkin prinsipku adalah aku lulus dulu lah intinya dari S1 fisika. Karena lulus tepat waktu udah aduh alhamdulillah bersyukur lulus tepat waktu, apalagi IPK udah di atas 3 ku, aduh aman lah intinya kayak gitulah. Jadi belum ada prospek kerja itu aku, belum belum mikir prospek kerja karena jujur prospek kerja yang aku pengen sebenarnya di luar fisika gitu. Cuman karena emang aku kuliahnya di fisika ya mau gimana ya dilulusin dulu fisikanya kayak gitu. Jadi alasanku bukan prospek kerja tapi skripsinya yang ketiga. Alasan spesifikku yang ketiga skripsinya, karena skripsinya menurutku meskipun mungkin biayanya agak mahal dari KPK-KPK lain, tetapi menurutku skripsinya tuh kayak apa ya,
seneng gitu loh, enjoy. Jadi kalau kamu pas mungkin yang expert ya, kalian mungkin teman-teman yang expert udah ngerasain, ya nggak tahu ya, mungkin tiap orang beda-beda. Tapi kalau mungkin teman-teman 2020 yang sekarang expert, mungkin bisa kamu tanyain dari keempat lab, radiasi, optik, medis, sama material, mungkin teman-teman kebanyakan suka di lab mana gitu. Kalau biasanya kebanyakan tuh suka di material, medis, sama optika. Ini radiasi tuh paling, aduh, susah karena analisisnya juga banyak dan sebagainya. Nah di material pada waktu skripsinya setahu itu kayak mengerjakan sampelnya alatnya itu kayak lebih apa ya, seneng gitu, kayak seru aja gitu daripada kayak KBK lab-lab KBK lain gitu. Menurutku kayak gitu, lebih seru aja kayak gitu. Apa namanya? Ngerjain sampelnya. Dan kalau di fisika material mungkin ini minusnya, tapi bagiku adalah kesenanganku. Jadi labnya kalau kalian pasti waktu skripsi kalian mengerjakan sampel kalian, sampel skripsi kalian di material itu pasti bakal lama banget. Jadi misal kalian ngerjakan sampel lah, kalian aduk lah di magnetic stirrer contoh kayak gitu, itu bisa hampir 22 jam atau kayak 12 jam. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 12 jam, otomatis kalian harus menunggu alat itu kan kamu nggak boleh ninggal alat itu sendirian di lab, bisa nanti konslet atau kebakaran atau apa kan, takutnya kan kayak gitu. Nah, kalian bisa nginep tuh di lab, nginep bareng teman kalian, wah seru-seruan lah. Nah, itu apa ya, kayak negatif apa ya, minusnya skripsinya material karena apa ya, nge-lab-nya itu lama banget, tapi bagiku kayak seneng aja kayak gitu loh, kayak seru aja bisa ngerjain bareng sampai malam-malam. Jadi ya kalian mungkin belum pernah kan apa nginep di kampus di FST. Nah, kalian kalau misal di material mungkin nanti skripsi kalian bakal berhadapan dengan malamnya FST kalian. Kehororannya FST mungkin kalian akan tahu nanti seperti apa gitu. Jadi itu sih kalau alasan spesifikku. Jadi aku nggak ada urusan sama prospek kerja karena jujur dari aku sendiri ya, dari aku sendiri intinya aku pengen lulus dulu lah dari S1 fisika baru mungkin kerjaku nyari karena emang jujur prospek kerja yang aku pingin di luar fisika sebenarnya kayak gitu. Jadi aku lebih memilih KBK material karena dosen-dosennya, karena testimoni dari cutting, karena skripsinya, sama aku enjoy aja di situ kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman bisa tanya ke anak-anak material lain lah, jangan aku lah, karena aku juga heran kenapa kok aku yang dipilih jadi pemateri. Harusnya banyak lah teman-temanku yang kayaknya yang lebih serius banget di kuliah material ketimbang aku. Aku kan kuliah guyon. Jadi kayak gitu kalau dari aku ya. Mungkin itu sih. Mungkin bisa dilanjut MC. Ya, Oke, terima kasih. Oke. terima kasih. Oke, dari Santi, terima kasih banyak Kak Andika, jawabannya sangat jelas. Nah, mungkin dari kunci spesifiknya tadi enjoy ya Kak, gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Santi adalah untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita kali ini. Ya kan, Diva? Iya, betul banget. Jadi sesi tanya jawabnya bisa kita cukupkan ya teman-teman. Bagi yang masih ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan pada malam hari ini, mungkin bisa langsung ditanyain nanti ke Kak Andika Bangun Samudra secara langsung mengenai KBK material ini. Terima kasih banyak buat Kak Andika yang sudah bersedia berkenan meluangkan waktunya hari ini buat bisa share pengalamannya di KBK material. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya mungkin kurang lengkap nih Tenri kalau kita tidak mendokumentasikan acara pada malam hari ini bareng pemateri yang kece banget nih sama Kak Andika. Ya enggak? Betul-betul. Jadi teman-teman diharapkan untuk on cam dan kita akan melakukan sesi dokumentasi dengan pemateri kita. Oke, untuk teman-teman yang tidak berhalangan, yuk on cam yuk kita foto bersama. Oke, kita tunggu sampai jam 20 lebih 34.
Ayo teman-teman, biar kita punya kenang-kenangan sama Kak Andika nih. Ya benar banget nih Tenri. Kapan lagi kan kesempatan banget nih. Mungkin boleh dicukupkan aja Diva nunggunya. Mungkin teman-teman masih ada kendala saat aktifin fitur kameranya. Oke Tenri, jadi teman-teman ya bisa kita mulai ya. Sesi dokumentasinya saya akan pandu karena ini cuma satu slide. Jadi slide yang satu-satunya ini 1, 2, 3. Mungkin bisa ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih untuk teman-teman dan juga terima kasih banyak untuk Kak Andika yang sudah bersedia berbagi ilmunya pada malam hari ini. Nah, mungkin untuk Kak Andika, jika ada kegiatan lain yang mungkin tidak bisa ditinggalkan, diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Namun, jika mau tetap bertahan di Zoom sampai akhir acara nanti, tetap diperbolehkan. Oke, Diva, habis dokumentasi biasanya kita ngapain sih? Nah, karena ini kita udah hampir di penghujung acara, karena tadi kita sudah dimulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah, berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Himne Himafi untuk menutup acara hari ini. Himne Himafi dipimpin oleh Presiden Himafi kita, Kak Rohman Yoga, dipersilakan kembali. Baik, posisi himne dengan duduk siap gerak. Posisi himne. Himne dimulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Ifai Mafi. Yes. Terima kasih kepada Kak Rohman Yoga yang sudah memimpin himne. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk pemateri pada malam hari ini, yaitu Kak Andika Bangun Samudra, atas ilmunya, insight barunya, sehingga bisa nambah-nambah dari referensi teman-teman jika ingin memilih dari KBK material. Oke, wah, nggak terasa banget nih. Kita udah benar-benar di akhir acara. Dan juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir pada malam hari ini. Baik, izinkanlah kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian seminar KBK kali ini. Semoga bisa bertemu di lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. I did it again, and it kills me to see you like this, like this. Should've known from the moment we met, I'd rip your heart right out of your chest. Swore I learned from the last time, dressed in black, I guess I lied. Won't you, God knows that I tried. I told you, man down, no another one down for me. Said you died for love, but I never loved you. Sorry, so long you're gone, it hurts to see. Said you died for us, so now R.I.P. love. When I lay in my bed at night, I remember the way that you cried.